1 juta pas dapat PC full set, emang bisa? Intel generasi pertengahan, RAM 8GB, udah DDR4, storage SSD SATA, ada VGA discrete-nya, monitor 24 inci Full HD, dan dapat bracket, keyboard dan mouse wireless. Cinta banget pokoknya sama Facebook Marketplace, hehehe. Halo semuanya, selamat datang di Rumah Niat. Kembali lagi bersama kita di konten Hunting PC. Ini konten kita kedua ya, yang berkonsep hunting PC, yaitu kita hunting PC bekas dengan harga miring. Untuk konten hunting PC yang pertama bisa cek di link kanan atas ya sob. Sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu sob, biar kita makin semangat dan rajin kontennya. Buat yang udah subscribe, seperti biasa kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga sobat semua sehat dan bahagia selalu, amin. Konten kali ini kita mau share hasil kita ngeloading di Facebook Marketplace. PC bekas yang kita beli kali ini adalah PC full set dengan harga 1 juta pas. Singkat cerita, saya menemukan salah satu postingan di Facebook Marketplace. PC full set dengan open price di harga 2 juta. Pada deskripsi iklannya, seller tidak menjelaskan komponen PC-nya satu persatu. Lumayan gacha juga nih berarti. Langsung kita chat lah dan kita nego untuk harganya. Kebetulan foto dalam postingan pun memperlihatkan minus pada salah satu komponennya. Langsung kita gas nego brutal. Hehehe. Setelah negosiasi yang cukup alot dan ternyata sellernya mau pindahan ke kota lain, akhirnya deal lah kita. Pakat mengunci di harga 1 juta. Cus, langsung kita samperin aja ke tempat sellernya. Begini kondisi PC-nya. Casingnya khas casing kantoran. Kondisinya sepertinya aman-aman aja sih, gak terlalu kotor dan speknya lumayan. Hehehe. Saya nggak kira ternyata ada VGA card-nya. Gas, langsung kita bayar dan angkut. Part yang pertama kita bahas isi dalaman dari PC-nya dulu ya sob. Di sini mobo yang terpasang adalah H110M DGS dari ASRock. Lumayan lah dapat mobo H seri 100, bukan seri Majapahit kayak H61 atau H81. Tentunya mobo ini sudah support Intel Gen 6 atau Gen 7 dan sudah support DDR4. Lumayan banget sob. Harga pasaran secondan di e-commerce berkisar di angka 400 ribuan. Untuk prosesor yang terpasang di mobo ini adalah Core i3 Gen 6 sob, i3 6100 atau Skylake. Prosesor ini memiliki dual core dan 4 thread dengan speed yang lumayan sih di angka 3,7 GHz. Masih lumayan kepake lah single core-nya kalau buat ngegame tipis-tipis. Mempunyai TDP di angka 51 watt, irit daya banget sih. Harga dari prosesor ini bekasnya di angka 150 ribuan. Murah meriah. Namanya juga prosesor basic. Hehehe. Cooler yang terpasang di sini yaitu stock cooler dari Intel. Cukup banget lah i3 dikasih stock cooler. Performa kan cuma dual core. Jadi anget-anget aja, nggak demam kayak Intel Core i7. Harga stock cooler ini ada di angka 35 ribuan. Storage yang kita dapat udah SSD sob. Mantep banget nggak sih? Walaupun cuma dari merek Midas Force, hehehe. Buat instalasi sistem sih udah kenceng banget dibanding pakai HDD jadul yang lemot itu. Harga dari SSD SATA 3 ini berkisar di angka 200 ribuan. RAM-nya saya cek di sini menggunakan RAM berukuran 8 GB single channel ya, alias cuma satu slot. RAM-nya udah DDR4 sob, merek Avox dengan speed 2400 MHz. Tapi cuma bisa jalan mentok di 2133 MHz. Kelimit sama prosesornya, sayang banget. Untuk harga RAM ini berkisar di angka 250 ribuan. By the way, harga RAM lagi naik ya sekarang.
Di marketplace untuk harga baru saya pantau kok ada tinggi ya. Sobat ngerasain juga nggak? Coba tulis di kolom komentar. Lanjut ke VGA card-nya sob. Setelah saya cek, VGA card yang terpasang di PC ini adalah Nvidia GT 610 1GB DDR3 dari Digital Alliance. Benar-benar basic VGA card yang terpasangnya. Ya, namanya juga PC murah full set. Jangan ngarep terlalu tinggi. Harga VGA card ini berkisar di angka 150 ribuan. Kira-kira masih layak dibeli nggak sih? Nanti kita tes performanya. Simak terus ya videonya. Part selanjutnya adalah PSU. PSU yang terpasang di sini sepertinya PSU bawaan casing, alias PSU kaleng. Tertulis di stikernya sih 500 watt. PSU kayak gini nggak rekomen ya buat sobat yang rakit baru. Kurang sip aja untuk keamanan komponen PC sobat. Harga dari PSU ini berkisar di harga 150.000 barunya. Secondnya, saya nggak nemu sob di e-commerce. Mungkin di harga 50 ribuan. Selanjutnya adalah casing. Casingnya khas banget PC kantoran ya. PC yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. PC yang bekerja keras menjemput rezeki si penggunanya. Casing MATX biasa dengan merek PowerLogic Futura Neo. Casing memiliki harga di angka 100 ribuan. Gas, kita lanjut ke aksesoris yang kita dapat sob. Pertama, kita dapat monitor LG 24 inch IPS Full HD 75 Hz. Nah, ini part minus dari hasil lootingan kita kali ini. Sellernya udah cantumin juga kok di foto iklannya. Tapi, menurut saya masih sangat worth it untuk dibeli. Minusnya pada monitor ini adalah adanya garis hitam di sisi bawah monitor. Salah satu minusnya lagi adalah absennya kaki monitor, yang bikin monitor ini cuma bisa digantung di bracket. Untuk harga monitor minusan gini sih paling di harga 250 ribuan. Terakhir, kita dapat mouse, keyboard, dan DexMat dari Robot. Mouse dan keyboardnya ternyata couple, cuma pakai satu konektor atau dongle, dengan tipe KM4000. Untuk harga barunya sih di angka 150 ribuan. Secondan kisaran 50 sampai 70 ribu lah. Itulah part yang kita dapat dari hasil hunting PC kita kali ini. Kalau kita hitung-hitung, harga total kalau kita beli eceran adalah sebagai berikut. Penasaran sama performa gamingnya? Guys, kita tes tipis-tipis PC ini. Game yang pertama kita tes dari game FPS kompetitif pada settingan low dan resolusi 1080p. Kita masih bisa mendapatkan FPS di atas 60. Sesuai lah sama harga yang nggak lebih dari 1 juta. Game berjalan lancar dan sangat minim frame drop. Masih bisa lah diajak rank match. Kalau buat main CSGO juga masih nyaman. Apalagi kalau sobat main PB. Ibas lah, enteng. Game kedua kita gaskan dengan game legendaris, yaitu GTA 5. Bosan ya tes PC pakai game ini? Sama sob, tapi ya emang game ini selalu masuk untuk testing-testing game. Kita coba pada settingan normal di 1080p. Nyerah sob, akhirnya saya turunin ke resolusi 720p. Masih terbata-bata pergerakannya. Alias cuma dapat FPS di kisaran 20 hingga 25-an. Kurang nyaman dimainkan. Skip aja deh main game ini pakai GPU GT 610 1GB. Game ketiga nggak kalah berat sob. Kita tes pakai game bola, yaitu PES 2021 di settingan low 720p. Ternyata lebih parah dari GTA 5 tadi. Cuma belasan FPS sob pas match. Udah mah gambarnya burik, ditambah FPS-nya rendah. Jadi, match-nya berasa kita lagi streaming Liga 1 Indonesia. Lanjut pengetesannya ke game yang ringan-ringan aja deh. Kita coba emulator PS2. Kita gunakan PCSX 2. Nah, untuk game PS2 ini lumayan sob. Sangat stabil karena kita bisa lock FPS-nya di angka 30. Masih sangat nyaman untuk dimainkan.
Nah, itulah PC yang kita dapat di episode Hunting PC kali ini. Sejatinya, hunting PC di marketplace lokal seperti Facebook itu sangat seru. Kita bisa mendapatkan PC utuh atau komponen PC dengan harga yang miring. Pastinya, karena seller di marketplace lokal, terutama Facebook itu sangat beragam kebutuhannya. Bisa karena butuh uang cepat, kebutuhan mendesak, pindahan rumah, bahkan ada yang jual cuma karena pengen ngurang-ngurangin isi rumah. Yang penting laku. Sekian video hunting PC kita kali ini. Like kalau sobat suka, subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!